Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi sebagai peraturan perundang-undangan. Saya sebagai perencana ahli pertama di subbagian perencanaan, keuangan, aset dan akuntabilitas kinerja mempunyai salah satu tugas dalam menyusun laporan evaluasi kinerja triwulan perangkat daerah, sehingga sebagai peserta pelatihan dasar mengangkat core isu panduan pengisian evaluasi rencana kerja triwulan menurut Permendagri nomor 86 tahun 2017 pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantaan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Perkenalkan, saya Nur Fajarini, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 14 tahun 2025 kelompok 1. Dalam video ini, saya akan menyampaikan laporan pelaksanaan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pengisian Evaluasi Rencana Kerja Triwulan melalui buku saku di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ada 6 kegiatan aktualisasi saya. Kegiatan pertama, tahap ke-1 yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor mengenai kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Tahap kedua, mempelajari dan memahami dokumen evaluasi yang diarahkan oleh mentor. Output yang dihasilkan dokumen evaluasi teridentifikasi yang sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu kolaboratif, akuntabel, dan kompeten. Kegiatan kedua, tahap pertama yang saya lakukan berdiskusi bersama mentor mengenai cara menyusun buku saku evaluasi rencana kerja triwulan agar langkah yang dijalankan tetap sesuai arahan. Tahap kedua, menyusun buku saku dengan seksama dan output yang dihasilkan adalah konsep buku saku tersusun dengan baik. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu harmonis dan kompeten. Kegiatan ketiga, membuat buku saku. Tahap pertama, konsultasi kembali dengan mentor sebelum membuat buku saku. Tahap kedua, membuat buku saku menggunakan aplikasi Capcut AI kemudian mengunggah di YouTube pribadi. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, loyal, dan kompeten. Kegiatan keempat yaitu sosialisasi dan coaching buku saku ke ASN yang ada di Disnaker Trans. Saya menyampaikan panduan secara interaktif dan membangun komunikasi dengan bahasa yang sederhana. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan kelima yaitu desk evaluasi pasca sosialisasi dan coaching buku saku antar bidang. Saya memberikan tabel evaluasi rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengisi evaluasi rencana kerja triwulan dan saya melakukan peninjauan kembali antar bidang untuk melihat pemahaman dalam mengisi dokumen evaluasi. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, loyal, kompeten, dan adaptif. Kegiatan keenam yaitu penyusunan dan inventarisasi dokumen aktualisasi. Tahap pertama yang saya lakukan adalah menyusun dokumen laporan aktualisasi. Tahap kedua, melakukan konsultasi akhir dengan mentor untuk dikoreksi dan untuk mendapatkan masukan tentang laporan aktualisasi saya. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu kompeten, akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Melalui buku saku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman proses pengisian evaluasi rencana kerja triwulan di setiap bidang dan mempunyai panduan buku saku yang disusun sesuai peraturan yang berlaku dan mudah untuk dipahami. Proses ini tidak hanya menghasilkan output yang bermanfaat bagi unit kerja, tetapi juga menjadi media pembelajaran bagi peserta untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak sekaligus berkontribusi nyata pada misi Bupati Sanggau yaitu meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang unggul dan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan aparatur sipil negara yang profesional. Sekian laporan aktualisasi dari saya. Menanam padi di tanah liat, disiram air terasa lebat, kita berjuang dengan penuh semangat. Semoga aktualisasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.